Jadi pertanyaannya kan sebenarnya siapa yang membaca dan itu apakah benar-benar dibaca atau hanya strategi, karena memang kalau jual mahal nggak ada yang laku. Lucu banget nih orang seperti ini, kenapa bisa kita pilih? Satu itu, kedua kalau toh kita akan ngomong bicara ke arah situ, saya lebih ke perilaku mungkin ya. Banyak orang televisi adalah tempat pelampiasan dari kesulitan hidup serta segala beban. Karena itu tayangan parodi serta komedi selalu laku dijual. Membuat orang mungkin lupa sejenak segala kesulitan. Kami undang dua komedian yang akrab di layar kaca. Denny Chandra dan Lis Hartono alias Cak Lontong. Selamat malam Kang Denny. Selamat malam. Selamat malam Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Tadi saya memanggilnya khusus untuk memperkenalkan buat yang belum familiar. Lis Hartono. Nah, Masih ada nggak sekarang yang manggil Lis? masih. Karena itu memang originalnya kan itu kan, nama aslinya. Cuma terbatas saja yang manggil. Terbatas. Kenapa sih kok jadi Lontong gitu? Nah itu karena teman-teman itu aja iseng tuh ya. Mungkin karena dulu teman sekolah itu nilainya mungkin sama saya kan bagus-bagus mereka. Jadi mereka lebih kreatif. Jadi manggil, karena dulu saya kurus. Saya itu dulu kurus tinggi. Gak mungkin panggil Lontong karena kurus. Loh, Lontong tuh kalau di Surabaya panjang, kecil panjang. Ya itu pipa namanya. Lu gimana sih? Pipa kan nggak enak, nggak bisa dimakan kan. Iya. Jadi Jadi dipanggil asalnya karena itu. mungkin karena saya kecil panjang. Dulu saya tinggi 180, berat cuma 62 kilo. Jadi kurus panjang panggil Lontong. Saya tuh membayangkan profesi Anda berdua ini profesi mungkin yang paling sulit di dunia. Iya tidak sih? Melucu itu kan sulit kan? Salah satunya memang betul. Kalau makanya banyak yang stres kalau pelawak itu. Karena kalau misalnya penyanyi, dia hari ini nyanyi ya lagu itu, terus besoknya dia nyanyi yang sama, orang tuh masih bisa mendengarkan iramanya. Tapi kalau pelawak, bahan yang sama dibawakan hari ini, besoknya dibawakan lagi, udah kelihatan sekali bahwa dia itu tidak kreatif. Dan sekarang jadi semakin sulit. Kenapa semakin sulit melawak sekarang? Karena begini, kalau dulu materi-materi melawak itu ketika kita bawakan satu media, TV belum banyak. Iya. Kalau sekarang kita sekali nongol di TV, hampir semua orang Indonesia udah ngeliat nih materi kita. Besok nongol di TV lagi udah nggak bisa dipakai. Off air pun orang juga udah pernah lihat di TV. Kalau dulu mungkin nggak, karena terbatas medianya satu. Kedua, sekarang internet. Kita mau cari Bahan. umur, anekdot apapun di internet, orang tanpa Udah umum. buka TV juga bisa. Nah kita harus mencari yang di luar itu kan otomatis. Semakin banyak referensi, tapi justru semakin membuat kita harus mencari yang lain. Ya. Kalau ke Cak Lontong ada yang bilang gaya Anda, kan ada yang serius menganalisa nih, katanya gayanya silogisme, menarik kesimpulan atau deduktif dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gaya-gaya Cak Lontong itu memang Anda sengaja mempersiapkan khusus gaya itu? Nah ini yang saya sendiri kadang-kadang heran, orang bisa menilai sejauh itu. Padahal saya sendiri, saya juga nggak sepinter itu. Saya silogis itu apa juga nggak ngerti. Saya taunya ketika saya setelah baca, saya dianggap silogisme, baru saya tahu silogisme itu apa sih. Saya baru tahu itu. Sebenarnya saya itu punya karakter seperti itu justru karena saya tahu bahwa saya punya keterbatasan sebagai pelawak ya. Saya bukan pelawak yang lucu banget, saya bukan pelawak yang bisa mengandalkan gerakan, mimik dan sebagainya untuk membuat orang tertawa. Tapi saya pelawak yang memang saya hanya terbatas di kekuatan verbal. Jadi saya memanfaatkan memaksimalkan kekurangan saya itu, akhirnya saya punya karakter yang seperti itu. Sebenarnya kita tuh orang-orang bodoh yang berpura-pura pintar. Kita Lu maksudnya. lu aja sama gue kali. Iya, iya. Kalau kita bicara konteksnya televisi, lawakan di televisi yang menurut pengalaman Anda berdua yang paling membuat orang betul-betul bisa terpingkal-pingkal itu kalau sedang menertawakan apa ya? Menertawakan penderitaan orang jatuh seperti kayak gitu. Iya, orang yang salah ngomong, orang yang serba salah yang seperti kayak begitu, itu membuat orang bisa tertawa-tawa karena itulah mungkin hiburan dari mereka sendiri. Itu yang apa ya? Melihat orang menderita. Melihat orang menderita tuh senang seperti itu. Dan itu saya lakukan. saya senang kalau melihat orang menderita. Tapi jadi bukan saya aja yang menderita gitu maksudnya. Biar ada teman. Ngajak temen. Apakah karena itu misalnya kalau kita lihat lawakan di televisi yang sifatnya lebih slapstick, saling pukul dengan styrofoam dan sebagainya, itu memang yang disukai dan itu kemudian yang Anda tidak ragu lakukan? Sebenarnya enggak ya. Enggak juga. Enggak. Seperti itu. Itu kan jelas-jelas membuat orang menderita. Karena tuh, begini,
itu sah, dalam dunia melawak itu sah, asal itu tidak melanggar konstitusi lawak ya. Kalau yang dipukulkan itu baru benar-benar palu, itu baru melanggar. Tapi kan selama itu styrofoam itu alat untuk membuat orang tertawa sah. Itulah apa namanya, jenis-jenis melawak. Lawakan ya. Dan tidak semua pelawak bisa melakukan semua jenis. Dan mau ya. Iya. Bukan bisa aja tapi mau Mau enggak? apa tidak? Anda mau tidak calon? Terus terang Saya tidak, kalau saya tidak. Iya, ditanya saya. Iya, tapi saya tidak. Maksudnya takutnya nanti ke saya juga nanya, makanya saya jawab duluan. Saya tidak. Tidak, karena nanti sebenarnya saya ke Iya. calon. Maaf, Cak, ini Iya, saya iya. lebih cepat jawabnya. Kalau saya ada satu hal, saya punya tanggung jawab sama saya punya anak. Oke. Itu salah satu yang bisa dicontoh oleh orang yang nonton, dan kita tidak bisa menyaring penonton kita siapa. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang seperti itu, kita harus memberikan contoh paling tidak dengan tingkah kita. Jadi melawak tidak harus dengan memukul memakai styrofoam. Kalau yang lebih bagus kan pakai beneran aja gitu. Jadi kelucuannya langsung gitu. Karena ada orang yang menderita tadi. Gitu. Alasan sama? Secara garis besar sama, cuma karena begini, itu tadi saya berangkat bahwa saya itu bukan pelawak yang bisa banyak bergerak banyak. Saya lebih ke verbal. Jadi itu memang bukan jenis saya. Kalau dia bilang yang disukai penonton, paling tidak kalau ukurannya rating dan share, itu yang sukanya yang verbal, yang bukan hanya sekedar kata-kata verbal, tapi yang harus ada fisik dan sebagainya. Itu yang digemari, dan rating share sangat penting di televisi? Nggak selalu harus lah. Maksudnya itu kan kita mengais-ngais rezeki. Maksudnya kalau memang bukan rezekinya, nggak usah harus memaksakan diri kita. Karena ini pernah ngerasain waktu zaman 93-94 itu sempat saya ngisi di salah satu stasiun TV itu. Itu tuh saya jadi perempuan misalnya, jadi bencong misalnya, kayak yang seperti itu. Anak saya yang pada saat yang jadi permasalahan untuk ponakan-ponakan pasti bertanya, kok omnya bencong ini misalnya, kan dia jadi malu lah dengan teman-temannya. Mereka bilang, omnya jadi bencong, mereka nggak tahu kalau saya bencong beneran. Cuman kan udah insaf, nggak apa-apa. Yang penting sekarang enggak. Dulu iya. Saya malah baru mulai. Situasi politik negeri, Mata Najwa selalu topiknya yang situasi yang terkini atau situasi politik. Itu sesuatu yang mudah untuk ditertawakan atau justru menghindar kalau bicara politik? Kalau saya sih masih dalam tahapan, kalau misalnya sampai sejauh mana, karena kita punya batasan sendiri. Ada beberapa batasan, kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya ini ya, kalau dia agak hitam menjelek-jelekan, belum tentu, kita nggak tahu seperti apa kondisinya, ya saya tidak masuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau kenyataannya, paling tidak kita tidak menyerang seseorang, tetapi menyerang sebuah kebijakan misalnya. Kalau memang seperti itu masih inilah, misalnya kasarnya gini aja, UN, saya salah satu orang yang tidak setuju gitu, masih bisa dibecandain kan, bagaimana menyiksa orang harus itu bisa kita ceritakan dengan hal-hal yang lucu misalnya. Orang stres kan lucu kalau misalnya, sampai orang ada kesurupan gitu, mau UN kesurupan, hebat sekali. Itu nggak pernah ada di dunia, mungkin hanya di kita aja. Itu kan menjadi satu keunikan. Tapi tidak pernah person, walaupun kan yang tidak sekarang... usah, bukan langsung menteri pendidikannya, bukan. Saya kebijakannya. Nah setelah kebijakannya baru ke menterinya. Sama aja. Itu nyerang orang katanya itu sih. Tapi kan sebetulnya kalau bicara politik kan sesungguhnya yang lucu kan politikusnya kan, calon dong. Iya. Masa sih tidak gatel gitu ingin mengomentari, ingin menertawakan politikus kita yang lucu-lucu itu? Sebenarnya kita bukan ingin menertawakan atau apa. Kadang-kadang namanya orang pada posisi seperti itu kan harusnya bisa jadi contoh. Ya. Kenapa dia lucu? Karena ketika dia sudah pada posisi yang terhormat seperti itu, ternyata dia nggak bisa jadi contoh sama sekali. Buat orang yang berpikir ini kan lucu. Lucu ini, kenapa dulu kita milih dia? Ini juga lucu, kita harus mikir lagi. Kok kita bodoh gitu ya, pilih dia? Bisa menertawakan kita sendiri. Ini lucu banget nih, orang seperti ini kenapa bisa kita pilih? Satu itu. Kedua, kalau toh kita akan ngomong bicara ke arah situ, saya lebih ke perilaku mungkin ya. Bukan ke ideologis, kita nggak akan sampai ke sana, tapi ke perilaku, bahwa kayak korupsi misalnya, kita menentang korupsi, itu jelas, itu sikap kita jelas banget. Korupsi siapapun orangnya, kalau kita ngomong politik dari partai apapun, kita pasti jadi akan idealisme itu tetap ada. Apa yang bisa ditertawakan dari korupsi, Cak? Sebenarnya bukan bisa ditertawakan, tapi banyak hal yang bisa kita ungkap dari situ. Bagaimana sebenarnya, kenapa nasib kita harus seperti ini, kan karena banyak korupsi juga di negara kita. Ya kayak ini aja mungkin yang sensitifnya ya lah, misalnya Al-Quran gitu, kan disumpahnya pakai Al-Quran. Al-Qurannya aja sendiri dikorupsi gitu kan. Itu berarti kan hebat sekali. Mungkin itu akan membuat beberapa setan geleng-geleng kepala,
gila hebat banget nih orang. Saya aja nggak kayak gitu mungkin ya. Itu kan keterlaluan. Itu kan menurut saya itu yang membuat itu menghibur orang dan menghibur setan juga. Jadi kita ngomong Setannya aja terkejut. korupsi membuat kita seperti ini. Contohnya saya pribadi ya, harusnya kalau mungkin negara kita ini nggak banyak korupsi itu, negara kita nggak akan seperti ini, dan mestinya saya sudah jadi tentara dulu. Jadi tentara? Ada niat jadi tentara? Oh, kan cuma saya daftar nggak keterima aja. Ya, lu memang nggak keterima, Cak. Nih ngeselin kan? Kan kayak gitu kan? Ngeselin. Oh, dia nggak ada hubungannya sama korupsinya kan? Enggak ada dia. Dia emang nggak Tapi keterima kan aja. pernah dengar nggak kalau mau masuk tentara ada yang bayar-bayar gitu? Iya. Iya. Nah, Iya. siapa tahu saya nggak keterima karena itu. Enggak, emang kemampuan kamu. Kan kamu tadi udah menceritakan di awal kalau kamu tuh karena mungkin saya nggak sepintar teman-teman saya. Kan ada seleksi, Cak, dalam hidup itu. Ya namanya orang juga usaha kan. Iya. Konvoy anak SMA Iya. lulusan Tapi dikejar kalau kita polisi. melihat gambar, kadang-kadang tidak bisa menceritakan secara keseluruhan apa yang terjadi yang sebenarnya. Iya, tapi yang itu kan kita nggak tahu yang sebenarnya. Kalau sebenarnya yang terjadi itu, sebenarnya itu polisi itu adalah bapaknya. Dia ngejar anaknya yang bawa kunci Bisa rumahnya. jadi. Di kuncinya diambil. Bapak mau pulang? Pak, tuh saya mau pulang. Itu ya tadi kan anaknya minta itu. Oh gitu ya. Jadi memang televisi itu bisa Sudut menipu pan- ya. Iya bisa Tergantung menipu. sudut Makanya pandang. sudut pandangnya yang berbeda. Kalau kita lihat kan kasihan sebenarnya. Oh, kasihan bapaknya mau pulang ke kunci. Kebayangkan waktu pas dia mau masuk ke rumah, ini anak pada kemana? Makanya dia nyusulin anaknya. Wah, ya. itu kan, Kebetulan lagi kan konvoy. terlalu dari sisi terlalu komedi. Kalau saya melihat ini dari Daripada komedo lu di sini hitam-hitam. kalau saya ngomong ini masalah mental, ini masalah akhlak. Kalau zaman saya SMA dulu memang bener. Selesai lulus coret-coret itu Coret-coret, biasa. iya. Tapi konvoy dulu zaman saya kan naik sepeda ondel. Jadi nggak ada aturan dalam arti. Kalau motor kan harus ada helm, Iya. harus ada aturan tata tertibnya. Itu kalau harus ditegakkan bener tuh mulai SMA. Tapi kalau saya melihat ini lebih ke karena saya mengalami betul ini. Ah. Saya anak saya coret-coret seperti itu saya marahin bener-bener coret-coret baju waktu itu Lulusan. memang pas kelulusan itu ada saya marahin tetangga sampai campur tangan saking saya marahnya sama anak itu. Kenapa kok marah Maksudnya sampai marah menurut kata tetangga kan wajar Iya. coret-coret. Iya dong. Dan ini yang menurut saya nggak wajar. Anak saya baru kelas 2. gitu? Oh, Udah Belum ikut waktunya coret-coret lulus. bajunya kan saya harus belikan seragam lagi. enggak, anak lu tuh harusnya coret-coret mukanya sama kamu. Gitu-gitu juga. Saya belikan buka lagi malah. Kita akan mengambil quote-nya Desi Ratnasari. Wah ini. No comment. Lah. Karena saya pengkonsumsi. Saya tuh suka beli visi dibacakan. Jadi kalau begitu malu dong. Saya udah pura-pura kayaknya bener. Ternyata saya beli visi dibacakan. Oh sama kan. ya. Jadi lebih aman no comment. Saya no comment. Jujur banget nih Kang Denny. Iya. Jarang loh orang Tapi jujur. itu dapat video Ariel di mana ya? Saya nyari-nyari dari dulu. Itu Ari susah. yang nyanyinya. Hah? Oh, Ariel yang nyanyi. Di album. yang dicari yang nyanyi apa yang apa nih? Yang lagi udah sama Peter Pan. Oh, Waktu pas sama oke. Peter Pan. Oke. Bukan Mas Tin. sekarang iya. Oh, Mas Tin aja. Calon dong. Emang ada yang lain ya? Oh, udah. Udah. Calon dong punya mungkin. Kalau pasti itu. Oh pasti. Nggak itu kalau dulu kan umum itu. Kita nggak usah beli juga di transfer sama temen kan itu. Saya belum lihat justru. Ini ada nih. Nanti aja. Di Bluetooth ya. Jadi kalau saya melihat gini, ini sering kita bicarakan juga di ILK ini masalah hak Ya, cipta ini kan. Kita ngomong serius-serius santai di situ bahwa ini mau merugikan karena kebetulan kalau saya ketemu teman-teman yang musisi dan sering juga dengar di radio itu keluhan mereka kan Selalu itu ya. pasti kita dibajak tapi pertanyaannya kan sebenarnya siapa yang membaca dan itu apakah benar-benar dibajak atau hanya strategi karena memang kalau jual mahal nggak ada yang laku terus biar ini juga bisa menghasilkan keuntungan itu kan kita juga nggak ngerti. Spekulasi. Kalau saya melihatnya lebih ya sudahlah mereka juga cari nafkah kan. Kalau saya sih memang nggak pernah beli, saya selalu nyuruh asisten. Gak pernah langsung. Sama itu namanya. Terlalu berlebihan tidak sih kalau misalnya saya bertanya adakah hasanah atau kebaikan kalau kita bicara di Komedi. tayangan komedi. Apakah memang itu sesuatu yang terlalu muluk-muluk, komedi hanya menghibur, Enggak. atau memang ada hasanahnya di sana? Kalau komedi yang cerdas itu selalu memberikan yang namanya pesan kebaikan dan semangat kehidupan. Jadi orang tuh akan jadi sesuatu hal. Jadi kalau misalnya mereka mencari dia ketawa-ketawa tetapi dia pulang tuh masih berpikir gitu dengan makna yang dia cerna. Jadi makanya kadang-kadang ada pesan-pesan yang dalam, ada pesan-pesan yang memang dimunculkan seperti itu. Itu adalah untuk
untuk dirinya. Tetapi kalau misalnya itu ketemu, berarti kita sudah bisa paling tidak mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi minimal itu. Minimal seperti itu. Calon Tom? Oh, saya komedi itu sebenarnya dari dulu ya, yang namanya humor itu justru pada tingkat yang berpikir yang paling tinggi menurut saya ya. Makanya pintar-pintar ya. Harusnya. Kenapa kita berdoa? Karena kan kita hanya berprofesi. bukan Kita pura-pura berpikir. pintar. Kayak contohnya dulu ada Abu Nawas, Iya. Nasruddin Nuja. Itu kan cara berpikir yang sangat luar biasa, yang dia bisa membodohi orang pintar dan membuat pintar orang bodoh. Dia bisa menyelesaikan masalah walaupun itu bukan dengan solusi juga, tapi intinya masalah seberat apapun ketika unsur komedi masuk itu bisa hilang. Masalahnya itu selesai atau enggak masalah, yang penting hilang masalah itu. Kan di hidup kita ini kalau ada masalah kan harus kita hilangkan. Hilangkan itu bisa dengan diselesaikan atau ya udah dianggap hilang aja. Peti es namanya itu. Bisa jadi Dipeti-eskan. buat saya, makanya saya selalu menganggap komedi itu energi.